Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi rabbuna wa rabbukum alladzi khalaqana wa razaqana wa hatana walladzi yaltufu bina wa yarhamuna walladzi yusamihu an khatayana idza tubna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sukardi, pimpinan pengajian online Asy-Syifa yang dirahmati Allah, semoga seluruh pengurus kajian, seluruh anggota semuanya yang telah menyiapkan diri untuk terus mengupgrade diri, menyiapkan diri untuk ngaji bersama pagi. Yang saya hormati pula seluruh peserta ngaji. Mudah-mudahan kita semuanya dikarunia Allah keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja sekali lagi, jika kita berhenti mengaji, mengkaji, maka berhentilah hidayah yang mengalir ke tubuh kita, ke hati kita, bahkan aliran cahaya iman tidak akan kita dapatkan jika kita berhenti untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Lalu bagi siapa saja yang berhenti untuk beribadah, maka sesungguhnya aliran-aliran pahala, aliran-aliran kebahagiaan nantinya pun juga akan berhenti. Karena itu janganlah berhenti, terus bergerak. Bergerak dalam arti adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Kemana pergi kita hendaknya ada niatan. Kemana pergi hendaknya ada wasilah, keinginan-keinginan yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar rumah pun juga demikian. Bekerja pun demikian. Kemana pergi kita hendaknya bernilai ibadah. Dan tentu ibadah terbaik bagi kita semuanya adalah ibadah sholat. Maka tidak ada satupun yang bisa menandingi ibadah sholat itu, karena ibadah itulah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah. Maka kumandangkan sholat di keluarga kita, jangan sampai ada anak cucu kita yang meninggalkan sholat. Karena sebenarnya sholat itulah yang paling penting. Membedakan antara mukmin dan kafir. Membedakan antara mukmin dan munafik. Membedakan antara mukmin dan orang zalim. Membedakan orang mukmin dan orang fasik. Karena itu pagi ini kita akan menyampaikan beberapa hal antara perbedaan antara al-Islam dan al-Jahiliyah. Tambahan informasi ini mudah-mudahan dapat memberikan kita wacana, dapat memberikan kita wawasan, dapat memberikan tambahan. Bagi yang sudah tahu dapat memberikan kekuatan, keyakinan bahwa memang Islam itu diturunkan atau diberikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya, agar agama yang
diturunkan oleh Allah dengan tuntunan yang rinci, yang baik. Tidak sampai kita itu masuk kepada kesalahan-kesalahan, kelompok-kelompok yang itu masuk kategori jahiliyah. Di uraian yang telah saya paparkan, telah saya share di layar masing-masing. Di situ ada bersanding kata al-islamiyah dengan al-jahiliyah. Langsung saya sandingkan. Yang jelas al-islamiyah, panjenengan kita semua sudah tahu artinya Islam itu artinya damai. Kalau al-islamiyah berarti kelompok-kelompok Islam. Kalau al-Islam saja itu namanya Islam atau damai. Tetapi kalau dilengkapi al-islamiyah ada tambahnya ya dan tak, itu adalah berarti golongan orang Islam. Nah, dengan kata al-jahil itu bodoh, tapi kalau al-jahiliyah kelompok orang-orang bodoh. Di sini bukan bodoh itu tidak ngerti apa-apa. Bukan tidak ngerti tentang ilmu pengetahuan, bukan. Tapi al-jahiliyah yang dimaksud itu adalah tidak mengerti tentang hak dan batil. Itu ahli dalam ilmu. Entah itu matematiknya, fisikanya, kimianya, manajemennya, pinter. Ahli dalam berdagang, ahli dalam apa saja, tetapi dia tidak tahu mana hak dan mana batil. Nah, itu yang membedakan al-islamiyah dengan al-jahiliyah yang paling ketara. Baik, al-islamiyah di situ kita sebutkan min indillahi, dari sisi Allah. Berarti al-islamiyah itu mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Musa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Semua 25 yang wajib kita ketahui itu membawa Islam untuk disampaikan di bumi ini. Nah, Allah berfirman di dalam ayat 13 dari surat 42, surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Silakan, sinten yang baca, ayo. Asy-Syura ayat pinten Ustaz? Asy-Syura ayat 13. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kamu wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, ketakwaan, dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini mungkin tidak sering kita jumpai.
Tetapi pagi ini kita munculkan lagi ayat ini. Mungkin ada yang sudah pernah khatam itu membaca ayat ini dan sudah terbaca dengan baik. Lalu kita urai di sini. Dan Allah telah mensyariatkan padamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Berarti Islam itu sudah ada sejak Nabi Nuh. Jadi bukan agama baru yang dibawa oleh Rasulullah. Betul. Nabi Nuh sudah diwasiatkan oleh Allah bahwa agama yang akan dibawa disampaikan kepada umatnya itu adalah Islam. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, itu juga wasiat-wasiat tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim juga membawa al-Islam. Kepada Musa dan Isa juga membawa nama Islam. Enggak ada yang namanya agama Yahudi. Enggak ada yang namanya agama Nasrani. Enggak ada. Allah tidak pernah menyampaikan ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Karena itu keliru. Jika ada orang ya yang menjelaskan bahwa di dunia ini ada agama dua agama, yaitu agama samawi dan agama ardi, gitu ya. Kata-kata dulu ini. Nah, ini ya saya koreksi. Agama samawi itu datangnya dari langit. Allah turunkan ayat-ayat, kitab dan sebagainya. Di antaranya agama samawi adalah agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani. Lo keliru. Bagaimana kok dia berani menyimpulkan bahwa Yahudi Nasrani dari langit, dari sama? Enggak. Allah tidak menurunkan agama namanya Yahudi Nasrani. Enggak. Islam. Jadi tidak ada penyanding ya agama lain selain Islam yang turun dari langit. Lalu katanya agama ardi, agama bumi, agama Shinto, Konghucu, Buddha, Hindu, Batinan, Dharma Gandul, Gatoloco, macam-macam begitu itu katanya agama ardi. Ya oke, kalau itu memang agama ardi. Agama ardi itu juga agama Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani agama ardi mereka. Nggak bisa disamakan dengan Islam. Karena dulu Nasrani Yahudi itu Muslim, Islam. Materi-materinya ada sama dengan kita, yaitu kitab Taurat dan Zaburnya. Nah, sehingga ayat ini menandaskan, menguatkan bahwa agama yang ada mulai Nabi Nuh itu adalah Islam. Nah, misinya apa? Misinya adalah menegakkan agama. Panjenengan kita semuanya mengaji kumpul-kumpul pagi seperti ini dalam rangka itu, menegakkan agama. Artinya Islam masih eksis. Islam masih membumi. Islam yang dari langit itu Bapak Ibu, yang didampingkan dengan ayat-ayat suci dari langit juga, untuk membumikan Allah di muka bumi ini, menyebut nama Rasulullah juga di muka bumi ini, sehingga langgeng ada kemaslahatan yang disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Ya Islam nggak ada lagi. Mulai Nabi Nuh dulu, Nabi Ibrahim yang disebut Bapak Tauhid itu, ya Nabi Ismail dan seterusnya sampai Nabi Isa sampai Rasulullah, agamanya tetap Bapak Ibu, yaitu Islam. Jadi ada Zoroaster, ada apa, ada ini dan sebagainya. Nah, itu bukan agama. Lalu ketika sudah tegak agama itu, jangan berpecah belah. Kalau sudah meniatkan untuk menjadi satu kelompok pengajian di Asyifa ini, ya sing rukun. Tidak boleh ada yang memecah belah, ya, dan tidak mau dipecah belah. Tidak mau dipisah-pisahkan. Kamu, aku, tidak. Tetap ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, yang menyatu untuk menjadi wasitnya umat-umat terdahulu dan untuk menjadi wasit umat-umat kemudian yang akan datang. Nah, setelah itu, setelah
kuat, menjadi satu ukhuwahnya, maka ayat yang lain akan menyampaikan yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an itu. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu seru kepada mereka. Memang orang jahiliyah, orang musyrik tidak mau. Orang musyrik sekarang ini ada nggak orang yang musyrik? Banyak. Penyembah-penyembah selain Allah ya musyrik. Masih tidak menerima Islam itu sebagai keyakinan agama. Belum menerima. Bahkan tidak ingin menerima. Karena apa? Karena kejahilian mereka, kebodohan mereka. Padahal seluruh ayat-ayat itu menyampaikan kepada kita semuanya bahwa tidak ada agama yang terbaik selain Islam. Lalu disuruh buktikan mana salahnya Islam. Mana cacatnya Al-Quran. Mana kurangnya seimbang tentang alam ini. Semuanya diuraikan sebagai tanda-tanda Allah Maha Kuasa. Sebagai tanda kekuasaan Allah. Lalu kemana lagi akan mencari bukti selain dari Al-Quran. Bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar. Lalu jahiliyah itu apa? Min indi ghairillah. Ada milah, ajaran, agama, atau apa saja yang itu dari selain Allah, semuanya disebut jahiliyah. Jahiliyah itu ajaran-ajaran yang ghairillah, tidak dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri-cirinya al-Islam itu Allahu huwal khaliq. Allah adalah penciptanya, pembuatnya. Pembuat misinya, pembuat aturannya. Bahkan menetapkan siapa yang diutus, para nabinya, para rasulnya, yang diutus kepada kita. Allah tidak perlu harus rembuk kepada kita tentang pemilihan para nabi dan rasul. Ada cerita yang menyampaikan di Quran atau di hadis bahwa nabi itu Allah itu berembuk dengan manusia atau malaikat untuk memilih nabi yang akan diutus di muka bumi. Rasul enggak ada. Ya mau-maunya Allah. Allah akan men-setting yang dikehendaki, manusia yang dikehendaki untuk menjadi pesuruhnya, penyampai risalahnya. Lalu Allah menyampaikan dalam surat nomor 40, yaitu surat Ghafir, atau nama lainnya surat surat Mukmin, ya. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita mencari surat namanya surat Al-Mu'min, tidak ketemu. Maka carilah nama lainnya, yaitu surat Ghafir. Nah, ada lagi surat Al-Isra, kok nggak ketemu? Cari aja nama lain, Bani Israel. Loh, ada lain, surat Ad-Dahr. Surat Ad-Dahr kok nggak ketemu? Maka dicari surat Al-Insan. Jadi pengetahuan kita harus bertambah, setiap hari harus bertambah Bapak Ibu. Bertambah dan bertambah terus. Pengetahuannya diolah, diasah dan seterusnya. Dan berikutnya untuk menjadi amalia sehari-hari kita. Surat Al-Mu'min. Ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Surat Mu'min maksudnya. Surat Mu'min atau surat Ghafir, ya. Ayat atau suratnya nomor 40, ayatnya ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. La ilaha illahu fa'anna tu'fakun. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia.
maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Allahu Akbar walillahil hamd. Dzalikumullahu rabbukum. Demikianlah Allah Tuhanmu. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Jadi Allah pencipta segala. Ketika Allah menciptakan kita, boleh dong ditambahkan surat nomor 36. Boleh dilihat nomor surat 36. Yes, Ustaz. Ayatnya surat Yasin kan itu ya. Ayatnya ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77. Silakan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Allahu Akbar wa ilaihi. Bagaimana sih kejadian manusia itu yang hina dari awalnya, yang tidak memiliki kekuatan apapun, jadi sebuah cairan saja. Loh, ketika Allah bikin sesuatu berubah menjadi manusia, lah kok jadi penentang? Lah kok jadi musuh Allah? Nah, untung kita ini dapat informasi-informasi dan masuk di golongan orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim, yang mukmin, sehingga kita tidak menjadi kompetitor, musuh-musuh Allah, kompetitor, ya, yang menjadi musuh Allah yang telah menciptakan manusia itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu penting bagi kita telaahan. Lah, bagi orang jahiliyah, kullu ma siwallahi makhluk. Setiap ciptaan Allah atau selain Allah adalah makhluk, termasuk manusia. Selain Allah makhluk, termasuk manusia. Jadi tidak ada atau tidak boleh manusia kok atau mengatakan aku ini Tuhan, atau tidak mengatakan Tuhan, tapi kamu ya kalau tidak menurut, tidak manut sama saya, sama bapak, sama ibu, lihat aja nanti ya. Kata-kata ini kata-kata Tuhan. Nggak boleh kita itu memaksakan diri untuk menjadi menjadi penguasa yang melebihi Tuhan. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka jangan sampai ada kata-kata doktrin tentang orang lain yang harus ikut kepada kita. Kamu kalau tidak bisa melaksanakan tugas dari saya, gini. Tidak, jangan seperti Tuhan. Ya. Jadi kita menyampaikan itu kan ada itu tuntunannya itu. Ya, ayat 125 surat An-Nahl itu ada. Begini bunyinya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah semua orang, keluargamu juga, bahkan dirimu, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah. Yang pertama kata Allah itu bil hikmah, bukan bin nasihat kayak kita ini, tidak. Bil hikmah. Lah hikmah itu adalah hal-hal kebijaksanaan yang tanpa apa ya? Tanpa ini kata-kata. Bil hikmah itu dengan contoh-contoh ya. Orang tua yang membaca Quran, ya mencontohkan sholat, mencontohkan berbuat baik dan sebagainya. Contoh-contoh hikmah.
yang itu tanpa bicara, orang melihat itu atau anak kita, keluarga kita melihat itu sudah tahu maksudnya. Nah, gitu. Caranya begitu. Baru setelah itu kok tidak ada perkembangan. Maka bil mau'idhah, dengan cara memberikan nasihat. Tetapi nasihatnya itu perlu jelas. Nasihatnya bagaimana? Mau'idhatil hasanah. Itu mau'idhah hasanah itu nasihat-nasihat yang baik. Nah, dengan begitu semua orang akan menerimanya dengan kelembutan. Oh, Islam memang damai. Tidak menyampaikannya itu tergesa-gesa. Juga tidak menyampaikannya itu kasar-kasar begitu, keras dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak boleh tergesa-gesa? Karena tergesa-gesa itu akan mendatangkan ke ke apa itu yang namanya getun itu apa sih namanya, nyesel ya, penyesalan. Terus tergesa-gesa itu juga tidak baik. Ada tahapan-tahapan. Seperti ayat itu loh Bapak Ibu, tentang turunnya tidak boleh minum khamr itu. Pertama-tama kan ayat turun, wahai orang-orang yang beriman, wala taqrabus sholata wa antum sukara, itu. Jangan kau dekat-dekat sholat kalau sedang dalam keadaan mabuk, gitu ya. Terus ayat lagi turun, akhirnya sampai pada kata-kata terakhir, al-khamru wal maisiru wal ansabu al azlamu rijsum min amali syaitan. Nah itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Ketika ada orang gemar keburukan, senang judi. Saya itu ya judi, Ustaz. Saya itu ya berzina, Ustaz. Saya itu ya ngaku loh. Lah ngaku ning lho nak kepada saya itu loh. Kok terus terang teman tau wong iki. Kok gak ana tebeng aling-aling gitu. Loh ceritanya itu loh enteng gitu kayak melakukan. Saya itu judi bola itu sampai ya beberapa bulan ini saya berhenti. Jadi sadar. Loh gitu. Lah gitu itu ya Allah. Sehingga istrinya itu juga bingung gimana. Allahu akbar wa ilaihi. Jadi kembali lagi, huwal khaliq. Allah itu pencipta. Selain itu bukanlah pencipta, yaitu namanya makhluk. Ya, kita semua ini makhluk. Kita ini semua diciptakan. Ya manut saja dengan yang menciptakan. Karena itu tinggalan-tinggalan yang baik yang kita lakukan, maka berarti sekali bagi kita untuk kelangsungan hidup kita berikutnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-alimu bimasalihi ibadi. Apa Islam itu? Apa agama Islam itu? Yang maha mengetahui kebutuhan dan kemaslahatan hambanya. Jadi yang sumbernya dari Allah, yang Allah itu maha mengetahui kebutuhan dan kemaslahatan hambanya. Jadi memang dibikin sebuah paparan, uraian, syariat, tuntunan, bimbingan itu membuat kemaslahatan hambanya. Bapak Ibu kan kita ini kan begini, ada di dalam Al-Quran hukum potong tangan bagi pencuri. Apakah telah dilaksanakan? Belum. Apakah ada hukum bunuh? Hukuman pancung? Apakah sudah dilaksanakan? Oh, belum dilaksanakan. Padahal itu adalah untuk kemaslahatan hambanya, kemaslahatan umat. Kalau ada itu umpamanya yang membunuh ya, maka akan dihukum bunuh. Maka tidak akan ada lagi yang namanya pembunuhan di muka bumi ini. Ya, ataukah apakah akan bersih begitu itu? Paling tidak kita telah melaksanakan perintah, tuntunan, hukum-hukum yang diatur oleh Allah. Katanya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percuma saja dipotong tangannya, tetap aja ada pencuri. Masalahnya itu bukan ada tidaknya pencuri, tetapi hukuman yang atau tuntunan yang sudah diatur oleh Allah
Semuanya itu ya, untuk kemaslahatan. Mau ada pencuri lagi, mau tidak ada. Yang penting itu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ketika sudah potong tangan tidak ada lagi nanti. Hukum itu sudah katanya tidak berlaku karena melanggar HAM. Hukum bunuh sudah tidak ada lagi. Ya seenaknya membunuh. Kapan lalu, beberapa bulan lalu kita menyaksikan bagaimana teganya teman sendiri dibunuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, coba kita telaah surat 67. Surat 67 yaitu surat Al-Mulk itu ya. Surat 67 itu surat Al-Mulk. Itu ayatnya ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Monggo. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus, maha mengetahui. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dengan apa yang telah diciptakan? Apakah pantas Allah yang menciptakan segala apa yang diciptakan terus dilupakan? Ya, itu manusia itu. Habis bikin ini, bikin itu, terus ditaruh di mana, terus lupa. Habis itu lupa, terus sudah nggak ingat lagi, terus hilang. Udah nggak terurus. Kacamata yang kita pegang saja itu lo lupa nyari-nyari. Bahkan kacamata yang dipakai, sudah dipakai, itu dicari kok. Kacamata yang dipakai, mana kacamataku? Lo sudah dipakai itu. Itu lupa. Lah Allah tidak begitu. Karena Allah Al-Khaliq, bukan makhluk. Allah itu pencipta, bukan yang diciptakan. Allah wal awal wal akhir, wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, di Quran pernah ada. Allah itu adanya yang pertama kali dan tidak ada yang mengawali selain Allah. Dan awal pertama kali adanya itu kapan itu tidak terdeteksi dan tidak memberitahu secara detail kecuali Allah mengatakan sayalah yang pertama. Wal awal wal akhir, dan saya yang pertama itu maksudnya yang mengetahui hal-hal apapun dulu-dulu. Bapak Ibu bisa jadikan bahwa saat ini bumi yang ada yang kita pijak, ini sudah bumi yang ke-1.000.000 yang tidak tahu. Ini bumi yang ke-1.000, ini bumi kehidupan yang ke-500.000, nggak tahu. Dulu mungkin sudah ada Allah bikin seperti ini. Wallahu a'lam. Lah nanti setelah kita hancur dunia ini, lalu Allah menciptakan lagi beribu-ribu, berjuta-juta kali model-model seperti ini yang mirip-mirip serupa. Bisa sekali. Allah Maha Kuasa untuk menetapkan itu. Jadi kita saat ini dibuat oleh Allah seakan-akan bumi ini memang saat ini saja. Nggak ada bumi lain, nggak ada langit lain, nggak ada ajaran lain, nggak ada makhluk manusia lain yang pernah hinggap atau yang pernah ada di sebuah planet yang namanya bumi. Ya kita menganggapnya begitu karena tuntunannya kita difokuskan. Nggak perlu Allah memberitahu apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi kemudian, nggak perlu. Yang terpenting adalah Allah membuat skema, ya, sebuah rekayasa kehidupan di dunia kita ini untuk melaksanakan kewajiban yang sudah disampaikan oleh Allah, menghindari larangan dan seterusnya, membumikan nama Allah di muka bumi ini, membumikan nama Rasulullah, membumikan ayat-ayatnya di muka bumi ini. Jadi penting kiranya untuk tidak sampai tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Karena hal inilah yang membuat kita itu semakin yakin bahwa Islam adalah way of life. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ayat 32. Ayat ini pun juga viral sekali. Ayat ini juga sangat sering kita baca. Ayatnya ayat 32. Ya, Ustaz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma
'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini ya, begini. Perjalanan ilmu, ini saya singgung sedikit. Kita berangkat, kita lahir di dunia ini tidak mengerti apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah tambahkan kekuatan pikiran kita, hati kita. Ya. Setelah itu Allah tambahkan ilmu. Setelah Allah berikan kekuatan pikiran itu, kita tambah pintar, tambah pandai, mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Maka janganlah berhenti dengan penelaahan itu, terus bangga hati, bangga diri, merasa senang mendapatkan karunia demi karunia tentang ilmu pengetahuan. Seharusnya setelah kita pandai, setelah kita pintar, setelah kita berfasilitas, setelah kita memiliki kekayaan, setelah kita memiliki harta, setelah kita memiliki keluarga, semua itu harus ending dari sebuah ayat, harus kita sandingkan segala-segalanya itu dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, apapun yang Kau berikan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Apapun yang Kau ciptakan, tidak ada satupun yang sia-sia. Ketika Allah memberikan kita keluarga yang baik, ya Allah, alhamdulillah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah menelaah ilmu pengetahuan, ya, memandang langit, melihat bumi dan seterusnya. Lalu endingnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang berarti untuk pengetahuan, maka jangan lupa bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika anak kita kok cerdas, pinter, berprestasi itu, loh, jangan lupa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jangan bilang itu karya kita, jangan. Nanti itu namanya jahiliyah lagi. Jadi ketika ada kebaikan yang kita dapatkan, baik melalui anak, melalui guru, melalui apa saja, yang itu sehingga jadi ilmu pengetahuan yang kita miliki, nggak boleh sampai tidak mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza, harus disambungkan ke sana. Wahai Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Ini penting. Maha suci Engkau ya Allah, dan janganlah waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami ini dari siksa neraka. Maksudnya apa? Agar tidak terpeleset. Ketika anaknya berprestasi, cucunya itu baik juga, berprestasi juga. Siapa dulu dong? Nah, itu. Mamanya siapa sih? Kok pinter sekali gini loh. Lupa bahwa yang membuat pinter itu Allah. Coba kalau pikirannya anaknya dibikin error. Ya Allah. Terus Allah dipanggil itu. Karena apa? Kalau dia sedih, dia ada anak yang autis umpamanya, berkekurangan dalam berpikir umpamanya. Loh, apakah itu terus kita bingung? Ya tetap mengucapkan atau kalimat itu terlantunkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, gitu. Tentu saja dalam kesyukuran. Kalimat itu dalam kesyukuran, dalam dalam kekuatan iman kita yang muncul gitu loh di dalam hati, bahwa apa-apa itu disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak merasa sombong karena apa yang kita dapatkan, tidak terlalu bangga dengan apa yang kita peroleh, dan juga tidak terlalu sedih apa yang luput dari genggaman kita, yang terlepas dari rancangan kita. Maka semuanya bermuara kepada kalimat suci Allah, yaitu ayat Al-Quran Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Sehingga tidak ada yang namanya bangga diri, yang namanya sombong, yang namanya ria, yang nggak ada, los, ya. Ya katanya Pak Soeharto, los gak rewel, pokoknya lepas saja. Yang itu namanya mukhlisina lahuddin, ya. Sudah di awal saya menjelaskan itu berulang-ulang. Nah biasanya gitu itu terus, mana Ustaz? Belum dijelaskan. Beli ngono iku pancen ngaji karo wong sepuh-sepuh. Jadi ya wis ceta diomongi ngono wis lali. Guru padahal wis dicatet itu. Bukunya itu sampai tumpuk-tumpuk itu nyateti. Lah yang nyatet itu maksudnya apa? Untuk menjadi saksi. Ya, disambil ya kalau anak SMA gitu, anak kuliahan gitu ya. Dicatet poin-poinnya, dicatet yo masih celing pikirannya. Nyari di halaman berapa, di buku yang mana tahu. Nah, ternyata kebiasaan mencatat itu sampai di usia tua seperti kita mengaji di Zoom ini. Mau ditulis itu rajin, nulis rajin gitu. Ya, ya sudah ditulis, ya sudah didengarkan. Gitu ya, ya namanya lupa itu mesti nggak ingat lah. Itu yang membuat, loh belum Ustadz. Nah gitu. Alhamdulillah kita sudah kumpul, sudah bergabung dengan ngaji seperti ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kembali lagi ke ayat 30, ayat 13 tadi. Ayat 32 maksud saya. Ayat 32 tadi bahwa Maha Suci Allah. La ilma lana illa ma'alam tanah. Pinternya kita, cerdasnya kita. Ya. Terus suksesnya kita, semua itu adalah campur tangan Allah. Jangan mencoba-coba untuk menumbuhkan ujub di hati. Jangan coba-coba menumbuhkan ujub sendiri. Walaupun itu guyonan. Ya anaknya siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Oh kalau tidak saya, ya apa? Ya sini. Menunjuk-nunjukkan. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu awal dari penyakit ujub. Yang akhirnya nanti bangga diri. Yang akhirnya pada kesombongan. Yang akhirnya pada tidak butuh dengan Tuhan. Tidak butuh dengan Allah. Akhirnya Allah lupakan. Ujung-ujungnya Allah tutup hatinya. Sulit menerima nasihat. Lah itu rangkaian-rangkaian yang disusun oleh iblis. Disusun oleh setan. Mulanya itu ringan-ringan. Yang ringan-ringan sajalah. Enggak, ya ringan-ringan saja ini. Ya dipuji-puji dan lain sebagainya. Lalu bertambah dan seterusnya bertambah. Maka berhati-hati. Karena itu kumpulan-kumpulan ngaji seperti ini sangat berarti sekali untuk kita. Sangat berarti. Untuk apa? Melunakkan hati ya agar tidak sombong. Agar apa? Melunakkan hati agar tawadhu. Agar apa lagi? Melunakkan hati agar damai ada di sana. Melunakkan hati agar ada kesenangan, kebahagiaan saat ibadah. Melunakkan hati untuk menjadi orang yang lembut, baik kepada orang di rumah, anak, cucunya, maupun kepada orang lain. Jadi ketahuilah bahwa apa yang kita rencanakan, itu sudah ada catatan. Bapak Ibu akan merencanakan apapun, itu sudah ada catatan bahwa kita akan merencanakan itu. Karena itu sudah ada catatan sukses dan tidaknya. Maka catatan itulah yang kita maksimalkan. Ya, untuk namanya ikhtiar. Karena kita tidak tahu berhasil apa tidak berhasil. Karena kita tidak tahu berhasil apa tidak berhasil, maka gantungkanlah segala apa yang dilakukan, aktivitas yang akan dilaksanakan kepada Allah. Maka didahului dengan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan sukses. Didahului dengan bismillah sebagaimana tuntunan yang kita dapat dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu Bapak, batuk-batuk game. Bismillah. Baik. Lalu kompetitornya jahiliyah la ya'lamul insanu maslahata nafsihi. Kalau bertuhankan selain Allah, maka manusia itu bodoh, tidak mengetahui. Yang disebut oleh dalam Al-Quran itu surat nomor 33
yaitu surat Al-Ahzab. Surat nomor 33 yaitu surat Al-Ahzab. Ayatnya ayat 72. Ayat 72. Ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat buruk. Ya. Panjenengan sangat tahu ya tentang hal ini. Panjenengan ibu-ibu maupun bapak-bapak mungkin pernah menjadi pejabat yang lumayan dari tugas yang dibebankan atau yang diberikan ya, mungkin kepala bagian, mungkin kepala divisi, mungkin apa sajalah. Dah selesai dan biasanya berjibaku dengan tugas-tugas masing-masing gitu ya. Lalu ada orang yang lain yang kepingin ya jabatan seperti yang panjenengan kita semua pernah dapati, sehingga mengejar jabatan itu untuk sebuah prestisius ya, pencapaian yang itu dipandang wah ya, pejabat ya ini jadi orang yang nomor satu ya mencari dan terus mencari agar mendapat itu. Padahal ketika diberikan jabatan itu, tidak mampu ya melaksanakan tugas dan amanah. Disinilah bodohnya manusia itu. Wong dia yang mencari-cari, kok setelah diberi itu mengabaikan. Nah ini. Lah ayatnya itu sudah diuraikan ya di dalam Al-Quran itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehingga apa? Ketika jabatan itu kita terima, dan bukan permintaan sendiri, maka Allah akan menolong untuk memberikan kekuatan kepada orang tersebut ya dengan jabatan yang ia miliki. Lalu barang siapa yang mengejarnya, maka Allah bebankan seberat-beratnya bagi dia dan Allah membiarkannya dalam keadaan tanpa bimbingan, tanpa pertolongan. Nah, yang berikutnya ada di antara orang yang terbiasa dengan fasilitas dan fasilitas, jabatan dan jabatan. Itu ketika sudah paripurna tugas, itu bagaimana ya cara biar ini, biar itu masih banyak. Dan saya mengetahui banyak hal itu ya, sehingga kita hanya berikan nasihat, Pak. Sekarang tuh, jadi komisaris ini, jadi itu, dan sebagainya. Oh ya, bismillah, mudah-mudahan amanah. Padahal usia ya sudah tinggal mengumpulkan beberapa hari, bulan, mungkin tahun ya. Itu untuk kembali kepada Allah. Lupa belum disiapkan. Nah, hal-hal seperti ini namanya zaluman jahula. Wes dolim bodoh. Artinya apa? Sudah umur 40 itu kan biasanya sukses-suksesnya, Pak. Tetapi anehnya Rasulullah melalui hadis-hadisnya, ketika sudah umur 40 tahun itu adalah sudah peringatan untuk persiapan kembali. Bahkan kan Al-Qur'an itu ya menyampaikan ketika sudah arba'ina sana itu kan kita sudah 40 tahun itu ya, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kan ayatnya. Ketika sudah umur 40 tahun
Doa-doa sudah diberikan contoh oleh Allah. Bahwa 40 tahun itu adalah sudah kematangan. Lah kalau sudah matang, itu kan berarti sudah bijaksana, lembut hati, diberi amanah pimpinan itu juga baik, apa kepemimpinan atau jabatan itu baik, karena 40 itu sudah matang. Sebagaimana Rasulullah usia 40 tahun, jabatan Rasulullah menjadi Rasul, usia 40 tahun. Tuh, ada yang usia 60 tahun itu masih berjibaku dengan jabatan-jabatan ada. Loh ya Allah, lupa. Saya harus menguasai ini. Jadi bahasanya itu apa ini? Menteri segala umpamanya gitu ya. Menteri apa saja wes sembarang. Pokoknya aku ikut. Itu sih ya. Nah, orang mukmin yang pintar itu meletakkan semuanya. Meletakkan hati pada tempatnya. Meletakkan jabatan pada tempatnya. Meletakkan segala apa yang atribut-atribut sudah ditinggal. Nah, sekarang mengumpulkan, berjuang untuk mengumpulkan bekal-bekal untuk perjalanan berikutnya. Allahu Akbar walillahilhamd. Diingatkan kita. Jadi tidak mengerti bagaimana membuat sebuah kemaslahatan untuk diri. Ya. Sudah senja usianya ya toh. Karena itu ada program-program nanti program-program apa? Program-program pelatihan mandiri di usia senja dan seterusnya. Nanti akan ada bimbingan-bimbingan itu bagaimana kita mengkoordinasikan antara pikiran kita berkoordinasi dengan hati, ya, berkoordinasi dengan nafsu. Nafsu itu tidak boleh hilang, harus ada. Kalau nggak ada nafsu berarti bukan manusia itu. Khasnya itu ya memang itu. Nah, bagaimana kita memandang orang yang jahula tadi, yang bodoh tadi itu? Memberikan nasihat. Sisanya kita doakan. Kalau ada orang kok masih mengejar jabatan yang padahal sudah sepuh. Pak, Bu, ini gimana? Sudah usia, ayo ngaji dan sebagainya. Lalu ketika sudah ngaji dan paham tentang hal-hal yang belum dipahami, akhirnya persiapkan diri untuk kepulangan. Karena pasti tuh. Kepulangan itu pasti loh Pak. Tahu-tahu Israel datang, pasti. Dan ada jadwalnya, sudah catatan kita itu sudah ada. Dikantongi oleh Allah, juga dikantongi oleh malaikat Israel. Tinggal kapan datang gitu saja. Namun yang terpenting itu adalah saat itu. Adalah saat in-innya, saat tinggi-tingginya semangat kita untuk beribadah. Allahu Akbar, betapa menyesalnya. Ketika kembali kepada Allah dalam keadaan galau, sedih, bingung. Tempatnya belum diketahui, mana tempat saya. Loh, kok bingung gitu? Bagi orang yang beriman, yang mukmin, muslim, tidak ada kegalauan. Kan ayatnya ada, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut, tidak khawatir, dan tidak pula sedih. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. La tabdila li khalqillah. Dan hal itu tidak akan dirubah-rubah oleh Allah. Orang yang beriman pasti sukses. Orang yang beragama Islam pasti sukses. Dia tahu tempatnya di sana apa, tahu tempatnya. Baik, kita lanjutkan. Al-Islamiyah itu apa bedanya dengan jahiliyah? Al-Hakim fi amrihi. Maha bijaksana. Jadi Allah Maha bijaksana itu menurunkan segala apa yang dibutuhkan untuk kebijaksanaan. Dan yang Maha bijaksana akan memberikan di hati orang-orang yang mukmin kebijaksanaan. Jadi kalau ada orang yang bijaksana, orang yang adil, itu adalah warisan hidayah dari Allah
kepada hambanya yang dipilih. Sehingga pintar dalam menyusun kalimat agar dapat didengar-dengar baik oleh keluarganya, oleh sekitarnya. Dan juga jika apabila dia pemutus sebuah perkara, yaitu hakim, ya, atau pengadil di mahkamah sana, mereka juga memutuskan dengan bijaksana. Karena apa? Ya karena Muslim, Islam mengatur. Ya i'dilu, adillah engkau, huwa aqrabu littaqwa. Karena itu yang paling dekat dengan takwa, berbuat adil itu. Lawan katanya zalim tadi barusan. Maka ayat yang kedua, surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 32 itu sudah semestinya yang tadi dibaca di atas itu. Ya, yang tadi sudah dibaca, yang diterjemahkan. Lah, jahiliyahnya al-wuqufu ala dhann. Untuk menentukan sesuatu selalu berdasarkan sangkaan dan rekaan belaka. Orang jahiliyah menetapkan sesuatu. Orang bodoh itu menetapkan sesuatu dengan kira-kira. Kira-kira begini. Lo nggak boleh. Oh, dalam hal syariat kok kira-kira. Sudah ada ketetapan dan ketentuannya yang itu diuraikan detail dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah sudah tahu bahwa amalia yang kita lakukan itu memang diperintahkan Allah dari Al-Quran atau ada dalam Al-Quran? Oh, tahu Ustaz. Contohnya, perintah sholat. Nah, itu. Bisa jawab. Perintah sholat itu ada di surat Al-Baqarah ayat 3 dan berikutnya itu keterangan-keterangannya. Perintah sholat itu ada di surat Al-Ankabut ayat 45 gitu. Oh ya berarti ada ya di dalam Al-Quran. Ada. Nah sekarang ada perintah tawaf. Kalau ke Ka'bah itu mana ayatnya? Oh, ditunjukkan. Oh ada perintah. Loh adakah perintah tawaf yang pakai bertepuk tangan siul-siul? Nggak ada di dalam Al-Quran. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Ada itu. Pernah praktek begitu? Iya ada. Illa muka'an wa tasdiyah. Allah memberitahu orang yang tawaf dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Itu adalah kebiasaan orang jahiliyah yang tidak mereka ketahui dari mana mereka kok berbuat begitu. Ya enak-enak saja tepuk-tepuk tangan gitu. Ya, terus bersiul-siul switch gitu. Terus tidak pakai baju kan ada sejarahnya itu. Jadi gondol-gondol pakai baju. Itu kelilingi Ka'bah sehingga terjadilah kejahiliahan dan kejahilian murakkab berikutnya. Jahiliyah di atas jahiliyah. Lalu disusun oleh Allah sebuah rekayasa syariat yang itu untuk kemaslahatan umat. Jadi Bapak Ibu kita itu sudah enak Islam itu. Gak ada ngarang ibadah. Aku mau kata ibadah ini yo. Enak ibadah ini. Yang itu tidak ada tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi ngarang dewe. Ayo tawaf nanggone Bromo umpamane gitu. Loh tawaf nang Bromo iya jen rame gitu loh. Loh dan enggak tuntunan Al-Quran dan hadis loh. Enggak ada. Loh kok iso tawaf nang Jember kono. Ono Ka'bah pinggir dalan iku lho. Kowe itu di mana itu Probolinggo apa Situbondo itu. Nah, sekarang akan dibikin itu. Bikin Ka'bah ada di mana itu namanya? Pusat Arab itu namanya, ibu kotanya Arab itu namanya apa? Itu bikin di sana Ka'bah atau miniatur sebuah rekayasa Ka'bah yang itu nanti bisa dipakai untuk ini itu loh. Sehingga yang pertama-tama bodoh itu ternyata orang-orang yang sering mengetahui sesuatu atau orang yang memiliki kekayaan yang sangat berlebihan kayanya itu sehingga bingung menggunakan kekayaan itu. Akhirnya bikin aja Ka'bah itu, Baitullah yang dibilang itu. Ya untuk apa? Destinasi wisata. Lah, ya apa itu? Membuat sesuatu berhala yang lain. Disinilah kehancuran demi kehancuran yang akan tiba. Dan memang tidak usah heran. Kita nggak heran. Wah memang ada di Al-Qurannya, ada di hadisnya kok.
bahwa akhir zaman itu begini dan begitu dan sebagainya. Akhir zaman Dajjal akan datang. Loh, Dajjal itu sudah datang. Kita aja nggak sadar. Ya, Dajjal miniatur. Allahu Akbar. Jadi ayat yang kita ketahui bahwa dzan atau prasangka itu tidak benar dan tidak boleh kebenaran amalia itu berdasarkan prasangka. Tidak boleh amalia itu berdasarkan kira-kira. Tidak boleh amalia itu berdasarkan dzan, ya. Nggak bisa, demikian nggak bisa. Yang berikutnya, ad-dinu al-haq. Din, agama yang datang dari Allah adalah din yang hak, yang paling benar. Sebagaimana surat 61. Surat 61, surat Soh. Ayatnya ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun. Yes, Halo? Ustaz. Bantu. Pak Andi ada acara. Oke, monggo. Ayat 9 ya Ustaz. Ya, ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya. Viral berulang-ulang ya kita melihat Al-Quran dibakar. Lucu orang-orang itu. Geregeten ngono bae nang Islam itu ya. Terus mangkel gitu ya. Benci gitu ya Islam itu. Qurannya dibakar. Loh, gimana kok bisa demikian itu mereka benci? Kenapa tidak ada pembakaran Injil, pembakaran Taurat? Kenapa tidak ada? Kenapa yang dibakar itu kok Al-Quran, tuntunan yang benar itu? Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa Islam itu benar. Karena mereka mengetahui Al-Quran itu kalamullah. Begitu mengetahui, bencinya bertambah. Nah, ketika mengetahui mereka kitabnya itu palsu. Ya, Tauratnya palsu, Zaburnya palsu, gitu. Lah ngapain dibakar palsu? Itu bahkan nggak ada yang namanya Taurat dipalsukan, Injil dipalsukan. Kenapa? Ya karena sudah palsu. Kenapa Al-Quran dibakar? Kenapa Al-Quran itu dipalsukan? Karena Al-Quran original. Dan tidak ada satupun yang mampu untuk membuat serupa dengan Al-Quran. Justru itu. Ya, justru begitu mereka itu tahu bahwa Islam itu benar. Coba kita buka lagi suratnya ya. Informasi tentang bahwa mereka itu tahu bahwa Islam itu benar. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 109. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka kenapa kok membakar? Karena tahu bahwa Al-Quran itu benar. Mangkel itu. Nah, itu ayatnya. Allah memberitahu kita. Ayo, silakan diterjemah langsung. Yes, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lah, iya toh Bapak Ibu, ya Allah. Jadi begitu mereka tahu bahwa Islam itu benar. Hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Begitu mereka tahu bahwa Islam itu benar.
Wah, bahasanya itu kurang ajar. Kok semuanya nggak ada yang salah di Quran itu? Semua ibadahnya nggak ada yang salah. Semua sama sedunia, mulai ujung barat sampai ujung timur. Ibadah sholatnya ya gitu sama. Nggak ada. Sholat tuh ibadahnya itu menghadap ke timur yang tidak menghadap kiblat itu di Indonesia nggak ada. Nggak ada sholat jamaah, nggak ada imamnya. Semua ada imamnya, ada makmumnya, jenenge jamaah. Semua ditata rapi, yang ibadah itu mungkin kalau di orang-orang berpendapat bahwa itu tidak baik atau tidak benar, lalu menilai-nilai. Adakah ibadah di syariat Islam yang menyalahi aturan kesehatan? Yang menyalahi peredaran alam tentang keilmuan dan lain sebagainya. Nggak ada. Lalu ad-dinul batil, jahiliyah itu agama yang batil, agama yang tidak benar. Kemudian kita akan mengetahui, semakin tahu bahwa memang Islam itu tidak ada duanya. Bahkan yang terakhir, yahdi ilar rusdi, ya, yaitu mengantarkan manusia kepada hidayah. Jadi semakin tekun ibadah, semakin tenang hati. Itu benar. Ada orang semakin tekun ibadah, kok semakin galau, semakin bingung, gitu. Semakin gundah gulana, dan lain sebagainya. Berarti ada kesalahan dalam hal ibadahnya. Karena semua ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah, itu membuat hati itu damai. Loh, lah kok nggak damai-damai hatinya? Ada yang keliru. Bisa jadi ibadahnya itu tidak diilmui. Ya, tidak dilatar belakangi dengan pengetahuan. Ya, ikut-ikutan lah. Sana ikut. Ayo, 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 ayo. Loh, kita itu lebih banyak loh daripada yang ikut-ikutan itu loh. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berawal dari ilmu, akhirnya jadi amal. Ketika sudah jadi amal, efek baiknya adalah kedamaian, dan kedamaian sebagaimana namanya al-islamiyah, yaitu kedamaian. Saya kembalikan ke hostnya. Monggo Pak.